Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Margareta Pilihan Rianto dari kelas Bulu Multimedia 2 nomor absen 6. Video kali ini saya akan menampilkan tentang pengertian troubleshooting dan contohnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Pengertian troubleshooting dan contohnya. Pengertian troubleshooting. Troubleshooting adalah adanya suatu masalah atau ketidaknormalan pada komputer kita. Troubleshooting dibagi menjadi dua, yaitu troubleshooting hardware dan troubleshooting software. Troubleshooting hardware ditandai dengan komputer tidak menyala atau monitor mati, sedangkan troubleshooting software ditandai dengan lambatnya kinerja komputer dan lain-lain. Contoh troubleshooting: 1. Komputer menyala sebentar langsung mati. Pasta kurang, pasta berfungsi menyalurkan IHS atau Integrated Heat Spreader ke heatsink, maka mengakibatkan prosesor memanas, akhirnya merestart bahkan mati. Heatsink tidak kompatibel karena setiap prosesor memiliki TDP atau thermal design power yang berbeda dan otomatis panasnya berbeda, sehingga prosesor memiliki heatsink yang berbeda. Komputer menyala sebentar langsung mati sekitar 3 detik, dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya. Prosesor tidak kompatibel dengan chipset yang terpasang pada motherboard. 4. Komputer menyala tapi tidak ada tampilannya. Masalahnya hanya sepele, memori atau RAM kendor atau kotor kaki-kakinya, atau yang kuningan atau memori mati. Solusinya adalah: yang pertama, lepas lalu pasang kembali. Yang kedua, bersihkan kaki-kakinya dengan penghapus pensil hingga bersih. Yang ketiga, ganti dengan yang baru. 5. Komputer bunyi beep 3 kali pendek atau cepat, namun power ditutup tapi tidak ada tampilan, itu kerusakan pada VGA card-nya. Bisa jadi kendor atau kotor kaki-kakinya atau mati. 6. Komputer bunyi beep terus-menerus dan teratur tidak berhenti sebelum kita matikan, jadi kerusakan pada memory card atau RAM. Solusinya adalah lakukan hal-hal yang sama dengan poin pertama jika tidak berhasil mainboard Anda yang rusak. 7. Komputer keluar pesan error disk boot failure insert system disk and press enter, yaitu kerusakan pada hard disk Anda atau sistem yang ada di hard disk hilang. Solusinya: 1. Pastikan hard disk ada pada sistem. Perhatikan apakah ada ide atau hard disk yang muncul, atau tekan del pada saat menyala. Lihat pada standar setting apakah hard disk muncul. 2. Jika muncul berarti hard disk bagus, hanya sistemnya atau partisinya yang hilang. Lakukan instalasi sistem lagi. 4. Ganti dengan yang baru atau coba tepuk secara perlahan pada hard disk, lalu nyalakan lagi jika tidak muncul hard disk Anda yang rusak. 8. Komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Masalah pada power supply komputer yang sudah lemah, karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Solusinya: ganti power supply atau colokkan pada USB bagian belakang, karena langsung menempel di mainboard, siapa tahu powernya lebih bagus. 9. CD atau DVD ROM sulit terbuka atau terkunci, karena CD ROM jarang digunakan dan sudah tua, sehingga karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor, sehingga pada saat motor bergerak ungkap pintu CD terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusi: ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD ROM yang ada lubang kecilnya. Saran: sebaiknya jangan biarkan CD ROM selalu kosong, paling tidak dimasukkan CD blank agar motor CD ROM tidak macet. 10. Monitor berubah-ubah warna. Kerusakan pada LED monitor Anda kemungkinan besar ada partian atau solderan yang terlepas, atau letak atau kabel data monitor tidak terkunci baik. Solusi: restorasi monitor atau pencetan kabel data. 11. Floppy disk menyala-nyala terus, ada virus lokal di komputer Anda, bersihkan dengan antivirus lokal saja lagi. 12. Komputer tidak mau muncul. Cara mengatasinya: cek koneksi kabel, cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak, cek kabel power pada CPU, jika masih berada
mengatasinya adalah dengan kenali terlebih dahulu bunyi bip. Ada beberapa contoh bunyi bip dan kondisi komputer atau masalah, yaitu sebagai berikut. 14. Komputer mau booting tetapi save mode. Untuk masuk ke save mode tekan F8. Cara mengatasinya, restart kembali komputer Anda. Jika masih trouble, install ulang Windows Anda. Jika masih save mode juga, berarti hard Anda yang rusak. Bisa dicek dengan scan disk. 15. Komputer sering hang. Cara mengatasinya mungkin disebabkan software mengalami crash. Tekan Ctrl Alt D, klik N-Task pada program yang not responding. Tekan tombol restart pada CPU disebabkan hardware mengalami konflik. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem Windows. Install Windows Anda. 15. Keyboard tidak dikenali oleh komputer. Cara mengatasinya adalah sebagai berikut. Ada beberapa cara untuk mengatasi keyboard tidak dikenali oleh komputer. 16. Mouse tidak dikenali oleh komputer atau sama dengan kasus keyboard. Pointer mouse lalu meloncat-loncat. Cara mengatasinya, mouse kotor sehingga harus dibersihkan atau khususnya pada bawah mouse. Komputer sering crash. Cara mengatasinya, cek semua kabel, hardware, dan juga tekanan pada casing, cek suhu pada CPU, dan lain-lain. 17. Crash setelah memasang RAM baru. Cara mengatasinya, kemungkinan RAM yang Anda pasang tidak kompatibel dengan komputer Anda. 18. Menambah RAM tapi tidak terdeteksi. Mungkin ada beberapa masalah dan ini ada beberapa cara mengatasinya. 19. Setelah menambah RAM, proses komputer menjadi semakin lambat dan mengatasinya. Pastikan batas kapasitas RAM Anda, misalnya RAM jenis itu batas maksimalnya adalah 64 MB. 20. Virtual RAM. Klik kanan ikon My Computer, pilih Properties, kemudian pilih Tab, Performance, dan klik Virtual RAM. Pilih item Let me specify my own virtual memory setting. Lalu klik OK. Monitor tidak mau menyala. Cara mengatasinya, pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor. Pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok, apalagi tidak masuk semua atau salah satu. Pastikan juga VGA card Anda. 22. Monitor menjadi gelap saat loading Windows. Cara mengatasinya dengan setup driver komputer tidak tepat atau frekuensinya yang terlalu tinggi. Masuk dulu ke dalam kondisi save mode dengan tekan F8, install ulang driver VGA-nya. 23. Tampilan tiba-tiba rusak dan komputer menjadi hang. Cara mengatasinya mungkin dikarenakan suhu pada VGA kalian terlalu panas. 24. Ukuran tampilan komputer tidak sesuai dengan keinginan. Cara mengatasinya, masuk ke display properties, tekan tab setting dan atur ukuran tampilan sesuai dengan keinginan. 25. Monitor seperti berkedip saat digunakan. Cara mengatasinya, masuk ke display properties, lalu klik advanced setting, kemudian klik monitor dan pilih properties. Pada bagian ini ditampilkan refresh rate yang diinginkan. 26. Soundcard baru tidak terdeteksi. Cara mengatasinya, klik dengan soundcard yang lama, cek pada manual bootnya apakah onboardnya perlu dimatikan atau tidak. Jika hendak menginstal ulang soundcard yang baru, biasanya bisa dimatikan oleh jumper atau BIOS. Everybody fucking jump!